Lingkup dari GFC meliputi TPPU yang terindikasi tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, tumbuhan dan satwa liar, pertambangan mineral dan energi, serta kelautan dan perikanan. Selanjutnya akan dibahas lebih detail mengenai lingkup dari GFC. Sektor pertama yakni tindak pidana bidang kehutanan, mencakup kegiatan seperti penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin, penyelundupan kayu, hingga penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penambangan atau perkebunan secara ilegal. Sektor kedua, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, berkaitan dengan kegiatan pencemaran seperti pembuangan limbah beracun tanpa izin, pembakaran lahan, serta penyusunan AMDAL palsu. Sektor ketiga, tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar yang meliputi perdagangan atau kepemilikan spesies dilindungi, baik di dalam maupun luar negeri. Sektor keempat, tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan energi, seperti eksploitasi sumber daya tanpa izin, pemalsuan hasil tambang, serta penjualan hasil tambang tanpa izin. Sektor terakhir, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, yang mencakup praktik illegal fishing, penangkapan ikan dengan bahan peledak, dan penyelundupan hasil laut langka ke pasar internasional. Kelima sektor ini memiliki pola transaksi finansial yang seringkali disamarkan melalui rekening pribadi, perusahaan fiktif, atau penggunaan remarks tertentu pada transaksi. Salah satu upaya untuk mencegah GFC adalah dengan mendorong pihak pelapor untuk dapat mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan terkait GFC. PPATK telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2024 untuk membantu penyedia jasa keuangan atau PJK dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan terkait GFC. Indikator ini dapat menjadi acuan dalam proses identifikasi, namun perlu dipahami bahwa indikator ini tidak bersifat mutlak dan harus dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan profil, pola transaksi, serta risiko masing-masing pihak pelapor. PPATK juga mengingatkan bahwa pelaporan TKM ini merupakan bagian dari kewajiban global sesuai rekomendasi 20 FATF yang mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk secara aktif melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Sebagai anggota FATF, Indonesia berkewajiban untuk memastikan sistem pelaporan ini efektif dan berkontribusi pada pencapaian Immediate Outcome 3 FATF, yaitu pengawasan dan upaya pencegahan bagi penyedia jasa keuangan. Untuk memahami lebih dalam bagaimana GFC dapat terdeteksi dari sisi transaksi, mari kita lihat beberapa ilustrasi kasus transaksi keuangan mencurigakan terkait GFC. Kasus pertama terkait transaksi keuangan mencurigakan pada pola perdagangan satwa yang dilindungi. Pada rekening seseorang dengan profil pemilik toko hewan, ditemukan bahwa rekening aktif bertransaksi melalui layanan perbankan elektronik dibandingkan melalui transaksi langsung di kantor bank, seperti penarikan tunai via ATM dan transaksi via internet banking. Pola mencurigakan yang muncul dikarenakan banyak transaksi yang dilakukan dengan sumber atau tujuan dari atau keluar negeri. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, diketahui bahwa dalam periode 2 tahun, rekening aktif bertransaksi dengan pihak-pihak yang berlokasi di 42 negara. Dana masuk pada rekening dengan jumlah signifikan diketahui berasal dari berbagai negara di daerah Eropa, Amerika, dan Australia, dengan berbagai remarks mencurigakan seperti binturong, eklektus, pangolin yang mengindikasikan jenis satwa yang dilindungi. Sementara dana keluar pada rekening juga dikirimkan ke berbagai negara di wilayah Asia dan Afrika dengan jumlah yang signifikan yang diduga merupakan negara asal dari satwa dilindungi. Selain itu, penelusuran lebih lanjut dilakukan pada media sosial pemilik toko hewan tersebut dan ditemukan terdapat unggahan yang mempromosikan penjualan satwa dilindungi. Dari data tersebut, diduga kuat transaksi memenuhi unsur transaksi keuangan mencurigakan
dengan indikasi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Kasus kedua terkait transaksi keuangan mencurigakan pada pertambangan ilegal. Pada rekening sebuah perusahaan pertambangan emas dan perak, terjadi peningkatan nominal transaksi yang signifikan mencapai 15 kali lipat bila dibandingkan dengan pola transaksi pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat dana masuk ratusan miliar rupiah dari berbagai perusahaan dan individu yang berprofesi di sektor pertambangan, perdagangan logam mulia, dan perhiasan. Salah satu sumber dana signifikan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah berasal dari pihak individu yang kemudian diketahui merupakan direktur perusahaan pertambangan tersebut. Selain itu, tercatat aliran dana keluar dalam jumlah signifikan senilai total ratusan miliar rupiah ke suatu perusahaan lain yang berdasarkan informasi, profil diketahui memiliki susunan pengurus yang sama dengan perusahaan pertambangan tersebut. Lebih lanjut, diketahui sekitar 75% penggunaan dana dilakukan melalui tarikan tunai giro dengan total signifikan mencapai ratusan miliar rupiah. Setelah dilakukan penelusuran berbasis open source, diketahui bahwa perusahaan pertambangan tersebut terlibat dalam kasus penambangan emas ilegal dan melakukan aktivitas perusakan lingkungan dengan memasang dinamit di terowongan tambang. Dari data tersebut, diduga kuat transaksi memenuhi unsur transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana pertambangan ilegal. Indikator transaksi mencurigakan terkait dengan GFC juga dapat dilihat pada pola transaksi mencurigakan umum lainnya. Karena itu, penyedia jasa keuangan harus menjadi garis pertahanan pertama. Setiap transaksi yang tidak sesuai profil nasabah harus segera ditelusuri lebih lanjut. Begitu juga, pelaporan cepat dan akurat ke PPATK tidak hanya membantu mencegah pencucian uang, tetapi juga menegaskan komitmen global Indonesia dalam menjaga efektivitas sistem APU PPT. Perlu disadari, GFC bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem. Setiap rupiah hasil pembalakan liar, penyelundupan hasil laut, atau tambang ilegal berarti hilangnya hutan, rusaknya laut, dan hancurnya sumber daya bagi generasi mendatang. Karena itu, dengan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, PJK sejatinya melindungi dua hal sekaligus, yaitu integritas sistem keuangan dan kelestarian lingkungan Indonesia.